Pada presentasi kali ini 15.4 kita akan membahas teknik perbaikan dengan alat hidrolik. Apa itu perbaikan dengan alat hidrolik? Kadang-kadang penyok atau kerusakan pada bodi mobil sudah terlalu parah atau terlalu luas sehingga tidak bisa diperbaiki hanya dengan alat sederhana seperti vacuum cup atau sliding hammer. Dalam kasus seperti itu, teknisi menggunakan alat hidrolik, yaitu alat yang bekerja dengan tenaga tekanan fluida. Di sini oli untuk menarik, menekan, atau mendorong logam yang rusak agar kembali ke bentuk semula. Sebenarnya kita ini sudah membahas di presentasi lainnya ya, tapi tidak apa kita bahas lagi. Nah, Anda lihat di gambar 15.11 peralatan bodi hidrolik. Pada gambar terlihat satu set alat hidrolik body repair kit. Alat ini terdiri dari satu pompa hidrolik, biasanya digerakkan dengan tangan atau kaki, 2 selang bertekanan tinggi yang menyalurkan fluida, 3 silinder atau ram hidrolik untuk menghasilkan gaya dorong atau tarik, 4 berbagai sambungan dan kepala alat yang bisa disesuaikan dengan bentuk bodi mobil. Jadi prinsip kerjanya itu sama seperti dongkrak hidrolik, yaitu tekanan kecil dari pompa bisa berubah menjadi gaya besar pada ram, sehingga logam yang penyok bisa terdorong atau tertarik keluar dengan kuat dan perlahan. Nah, kapan alat hidrolik digunakan? Alat hidrolik digunakan ketika satu kerusakan bodi itu mobil cukup parah, seperti akibat tabrakan keras. Kemudian alat hidrolik digunakan ketika permukaan penyok sangat lebar dan tidak bisa diangkat hanya dengan tangan. Dan ketiga, alat hidrolik dibutuhkan gaya besar, tetapi tetap presisi, misalnya untuk menarik bagian rangka mobil. Teknisi akan menentukan di mana titik yang perlu didorong atau ditarik, lalu menghubungkan alat hidrolik ke titik tersebut menggunakan rantai atau pengait. Anda bisa lihat gambar titik 15.12. Panel ditarik dengan bantuan baut atau dilubangi. Pada gambar ini ditunjukkan 2 contoh penggunaan. Di sisi kiri, alat hidrolik menarik panel bodi melalui rantai dan pengait. Sementara di sisi kanan, panel yang dilubangi atau diberi baut digunakan sebagai titik tumpu penarikan. Dengan bantuan gaya hidrolik, logam yang penyok secara perlahan akan kembali ke bentuk aslinya. Langkah-langkah perbaikan menggunakan alat hidrolik. 1. Tentukan titik tarikan atau dorongan. Titik ini biasanya di area yang paling dalam atau paling rusak. Kemudian 2. Pasang alat hidrolik. Ujung alat atau ram hidrolik bisa dipasang di antara bagian bodi untuk mendorong keluar atau dihubungkan dengan rantai untuk menarik. Kemudian 3, pompa tekanan hidrolik secara perlahan. Saat pompa ditekan, fluida dalam sistem penekan piston menghasilkan gaya besar yang menarik atau mendorong logam bodi mobil. 4, periksa bentuk hasil tarikan. Lakukan perlahan dan berhenti sesekali agar bentuk logam tidak terlalu menonjol atau robek. Kemudian 5, gunakan alat bantu lain. Setelah bentuk utama sudah pulih, gunakan palu bodi hammer, dan doli atau alas logam kecil untuk meratakan bagian yang masih bergelombang. Hubungan antara hidrolik dan peralatan lain. Dalam praktek di bengkel, alat hidrolik sering digunakan bersamaan dengan alat lain, seperti palu bodi dan doli yang tadi disebutkan, untuk memperhalus setelah tarikan, juga bekerja sama dengan alat lain vacuum cup atau sliding hammer. Nah, misalnya ada bagian samping mobil tertabak motor, menyebabkan penyok cukup dalam dan memanjang. Jika hanya menggunakan palu, logam tidak akan kembali karena tekanan terlalu kecil. Dengan alat hidrolik, teknisi menempatkan silinder di antara rangka bagian dalam dan panel luar, lalu menekan perlahan hingga penyok kembali ke posisi semula. Setelah itu, dilakukan pendempulan tipis dan pengecatan ulang. Pada presentasi kali ini 15.5 yaitu teknik batang pengungkit atau pry bar. Jadi tidak semua bagian bodi kendaraan itu mudah dijangkau. Kadang kerusakan terjadi di bagian sempit atau tersembunyi, misalnya di dalam pintu mobil, sudut fender, atau bagian bawah bodi. Pada posisi seperti itu, teknik perbaikan biasa seperti vacuum cut, alat hidrolik itu tidak bisa digunakan karena tidak ada ruang cukup untuk memasang alat. Untuk kondisi semacam ini, teknisi menggunakan batang pengungkit yang disebut pry bar. Nah, lebih jelasnya, apa itu pry bar? Pry bar adalah alat berbentuk batang logam panjang dan kuat dengan salah satu ujungnya agak pipih atau melengkung.
Bentuknya mirip seperti obeng besar atau linggis kecil dan fungsinya untuk mengungkit atau mendorong logam dari bagian dalam agar kembali ke bentuk semula. Biasanya, pry bar digunakan untuk mendorong bagian penyok dari dalam bodi kendaraan, terutama di area yang tidak bisa dijangkau dengan tangan atau alat besar lainnya. Anda bisa lihat di gambar 15.13 menggunakan pry bar. Gambar ini memperlihatkan seseorang memasukkan pry bar ke dalam pintu mobil, kemudian mendorong bagian yang penyok dari dalam. Bagian yang ditekan biasanya adalah panel pintu luar yang penyok karena benturan. Nah, apa sih keunggulan teknik pry bar ini? Jadi teknik ini itu dapat digunakan di tempat yang sempit atau tersembunyi seperti bagian dalam pintu atau fender. Teknik ini tidak memerlukan alat berat seperti hidrolik atau vacuum cut. Teknik ini juga prosesnya cepat dan biaya rendah, cocok untuk kerusakan ringan hingga sedang. Terus kelemahannya apa? Tidak bisa digunakan untuk kerusakan besar atau logam yang sudah kaku. Jika tidak hati-hati dalam menggunakan teknik pry bar, itu bisa merusak cat bagian luar dan memerlukan ketelitian pengalaman agar tekanan yang diberikan pas, tidak terlalu kuat atau tidak terlalu lemah. Nah, ada contoh kasus misalnya, bagian bawah pintu mobil penyok karena terbentur batu saat melewati jalan rusak. Teknisi tidak bisa menggunakan vacuum cup karena posisinya miring dan sempit. Solusinya, ia membuka sedikit lapisan dalam pintu, lalu memasukkan pry bar dari bawah. Dengan dorongan perlahan dari dalam keluar, penyok pun kembali rata tanpa perlu membongkar seluruh pintu.